البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarh Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Syarah ini dikumpulkan oleh salah seorang yang mengumpulkan, yaitu namanya Muhammad bin Ali bin Ibrahim Al-Arfaj asbahullah. Qala al-mu'allifu asbahullah, ad-darsu al-khamis ashar. Pelajaran yang ke-15. Pelajaran yang ke-15. Kata beliau, at-tahalli bil akhlaqil masyru'ah li kulli muslim. Yaitu berhias diri dengan akhlak-akhlak yang syariatkan pada setiap orang muslim. Setiap orang muslim hendaknya punya akhlak dan adab. Akhlak, adab, sopan santun di dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam berucap, berkata, bertindak, berbuat, jujur, tidak bohong, tidak menipu, tidak membuat makar atau yang semisalnya. Naam. Perhatikan at-tahalli bil akhlaqil masyru'ati li kulli muslim. Yaitu berhias diri dengan akhlak-akhlak yang syariatkan pada setiap seorang muslim, lelaki maupun wanita. Wa minha, di antaranya akhlak yang syariatkan, akhlak yang mulia, as-sidqu, jujur. Karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Orang kalau bohong enggak jujur itu bahaya. Karena kalau orang jujur itu akan tenang hatinya. Tapi kalau orang bohong dia akan bimbang, bingung. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sidqu tuma'ninah wal kadhib ribah. Inna as-sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan. Orang jujur akan tenang dia. Tapi kalau orang bohong, dusta, tidak jujur dalam ucapannya, dia enggak akan tenang. Dia akan bimbang, akan bingung dia. Tapi kalau jujur, ucapannya jujur, perbuatannya jujur, tenang dia hatinya. Inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Sesungguhnya kejujuran itu adalah tuma'ninah, sedangkan al-kadhib, kedustaan itu adalah ribah, sumber keraguan, kebimbangan, kebingungan. Yang berikutnya wal amanah, amanah termasuk akhlak yang mulia, amanah. Amanah di sini barakallahu fikum dalam semua hal. Diamanai suatu rahasia berupa ucapan harus amanah. Diamanai dengan harta harus amanah. Diamanai dengan suatu tugas harus amanah. Nah, sekarang kita ini posisinya seorang guru diamanai untuk apa? Menyampaikan ilmu. Harus amanah dalam menyampaikan ilmu. Sampaikan Al-Qur'an was sunnah. Dan seorang talabatul ilm, seorang pencari ilmu, penuntut ilmu harus amanah di dalam menggunakan waktunya, di dalam menggunakan keadaannya, bisa mengkondisikan, bisa memanfaatkan waktunya. Amanah. Wal afaf, dan termasuk sifat yang mulia juga, akhlak yang mulia adalah menjaga harga diri, menjaga kehormatan, tidak minta-minta, tidak mengemis, tidak tasawul untuk atas nama dakwah atau pribadi. Haram. Paham ya? Pernah kita lewati pembahasannya. Orang kalau suka minta-minta, suka mengemis walaupun atas nama dakwah, itu merusak kehormatan dia. Akan terinjak-injak kehormatannya, akan hina orangnya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis, wala yazalur rajulu yas'al hatta ya'tiya yaumil qiyamah wa laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Allahul musta'an.
Dan senantiasa ada orang yang suka minta-minta terus. Suka tasawul, mengemis. Sampai-sampai nanti di hari kiamat didatangkan orang tersebut dalam keadaan tidak ada secuil daging pun di wajahnya, bayangkan. Suka minta-minta, hindari. Baik minta-minta harta, minta-minta makanan, terutama para thalabatul ilm, ketika dia punya makanan ya dimakan. Ketika enggak ada enggak usah minta. Kalau dikasih diberi enggak masalah dia menerima. Tapi kalau enggak punya kemudian minta, ana minta sedikit lah, ana minta itulah, jangan. Hindari, biasakan enggak suka minta-minta. Karena kalau kecilannya suka minta-minta makanan, kalau besar biasanya diminta apa, Bang? Dana. Minta dana nanti ujung-ujungnya. Paham ya? Kami enggak minta-minta, kami cuma menulis tinta hitam di atas kertas putih, ya sama aja. Paham ya? Kami enggak minta-minta, kami cuma memutarkan kotak amal katanya. Putarkan kotak amal tanpa lubang. Mau enggak kira-kira? Memutarkan kotak amal tanpa lubang. Putarkan buntet, tersumbat, enggak ada lubangnya. Diputarkan. Enggak mau karena ketika dikasih kotak amal dikasih lubang itu untuk minta-minta gitu loh. Paham ya? Hindari. Haram. Nah, kecuali yang dikecualikan dalam hadis qabisah rawahu Muslim. Nah, barakallahu fikum. Hadis Qabisah bin Khalid Al-Hilali, bagus sekali itu ya, bisa baca sendiri. 3 orang yang diperbolehkan untuk minta-minta. Pertama, orang yang dia menanggung hutang yang sangat besar. Mungkin dia untuk mendamaikan orang yang berselisih atau bertikai dari antara dua kabilah yang besar. Nah, sehingga dia menanggung hutangnya. Diperbolehkan minta sampai dia melunasinya. Yang kedua, orang yang bagaimana? Orang yang tertimpa padanya apa? Nah, barakallahu fikum, bencana yang besar sehingga hartanya ludes, hartanya habis, mungkin terkena banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, hartanya habis total. Dia boleh minta sampai bisa menegakkan tulang punggungnya. Yang ketiga, orang yang tertimpa jaihah, orang yang tertimpa kefakiran. Tiba-tiba fakir mendadak, hartanya habis, usahanya bangkrut. Paham ya? Tapi ingat, itu pun harus disaksikan 3 orang yang terpercaya. Orang yang amanah, si fulan fakir, si fulan fakir, si fulan fakir. Nah, setelah itu baru bisa dia meminta. Setelah itu baru bisa meminta. Adapun selain itu apa kata Rasulullah SAW? Fama siwahunna, selain 3 perkara tadi itu, kalau dia memakan tuh harta yang haram yang dia makan. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Wal haya, termasuk akhlak yang mulia yang berikutnya adalah haya, rasa malu. Rasa malu ini umum, laki-laki perempuan harus punya rasa malu. Dan tabiat manusia, seseorang punya rasa malu. Rasa malu yang terpuji, yang kembali ke tabiat manusia, rasa malu kalau ingin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan keji, perbuatan haram. Malu dia. Tapi malu terhadap kebenaran enggak boleh. Malu terhadap al-haq enggak boleh. Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu terhadap kebenaran. Jadi kalau antum atau kita enggak tahu suatu permasalahan, tanyakan kepada ahlul ilm, kepada ahlinya, dari kalangan para ulama, para masyayikh, para asatidzah ahlus sunnah yang faham mengenai pertanyaan tersebut. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian kepada ahlul ilm jika kalian benar-benar tidak mengetahui ilmunya. Jadi rasa malu yang bagaimana? Rasa malu yang mendorong dia untuk beribadah kepada Allah, dan rasa malu yang mendorong dia untuk menghindarkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Itu rasa malu yang normal. Sehingga kalau rasa malu itu hilangkan total dari seorang hamba, tidak diperbolehkan. Oleh karena itu ketika datang salah satu sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW tentang sahabat yang lain yang punya rasa malu, terlalu malu dia. Paham ya? Pengennya itu enggak usah malu, tapi Rasulullah tidak. Rasulullah mengatakan da'hu, biarkan dia malu. Fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Biarkan dia malu. Karena sesungguhnya rasa malu la ya'ti illa bi khair. Tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Antum diundang makan, diundang minum, antum minum, makan, rasa malu harus ada juga di situ. Paham ya? Jangan bilang enggak usah malu-malu. Enggak usah malu-malu yang bagaimana? Paham ya? Kalau rasa malu dihilangkan jangan. Tafadhal silakan malu dan makan makanannya dan minum minumannya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kul wastahi. Makanlah dan malulah.
Paham ya? Karena kalau rasa malu dihilangkan dari seseorang secara total itu bahaya. Paham ya? Bahaya, na'am barakallahu fiik. Kemudian wasyaja'ah. Asy-syaja'ah adalah apa? Termasuk akhlak yang mulia, berani, pemberani, enggak penakut, enggak takut kegelapan, lewat di tempat gelap-gelap merinding semuanya. Paham ya? Lewat depan kuburan udah enggak berani apa-apa. Paham ya? Lewat depan pohon besar karena ada bayang-bayangan hitam sudah gemetaran. Nah, jangan. Ahlus sunnah enggak boleh menjadi orang yang penakut, apalagi sudah belajar apa? Kitabut tauhid. Ya enggak? Sudah belajar kitabut tauhid, mengenal tauhid, larangan takut dengan jin, larangan takut dengan setan, dia masih takut. Hati-hati. Makanya Ahlus Sunnah sangat melarang keras terhadap apa? Terhadap orang untuk nonton televisi. Kenapa? Di dalam televisi tayangan-tayangan yang sangat berbahaya, di antaranya film horor. Film mengenai hantu, tengkorak, kemudian film mengenai genderuwo. Paham ya? Macam-macam. Paham ya? Akhirnya orang banyak yang takut. Banyak kena doktrin takut, besar pun penakut, bapaknya takut juga. Apalagi anaknya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi hati-hati. Diupayakan Ahlus Sunnah enggak penakut. Lewat di tempat gelap-gelap bismillah, enggak ada apa-apa. Depan kuburan bismillah. Lewat depan pohon yang besar Allah. Dah. Enggak usah takut, takut apa? Mereka yang menakut-nakutin itu hanya para setan gitu loh. Nakut-nakutin wali Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum apa? In kuntum mu'minin. Artinya apa? Mereka-mereka itu para setan. Nakut-nakutin wali Allah. Kamu jangan takut kepada mereka. Kita enggak boleh takut dengan setan. Enggak boleh takut dengan kegelapan. Enggak boleh takut dengan batu besar. Enggak boleh takut dengan kuburan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jika kalian benar-benar beriman, jangan takut kepada mereka. Takutlah kepadaku, kata Allah taala. Ini penting, poin yang penting ini ya. Hindari. Jangan pernah di antara kita setelah mengenal dakwah salafiyah, mengenal ajaran yang benar, melihat atau nonton televisi, apalagi film horor. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, hindari seperti itu ya. Nonton televisi, film-film hantu, dihindari. Dihindari jangan sampai ada, karena nanti kalau suka nonton film hantu, horor, nanti penakut dia. Paham ya? Orang tuanya pun enggak terlepas dari rasa takut tersebut. Anaknya kecil suruh ngantar bapaknya. Bapaknya disuruh ngantar anaknya ya. Nah, Pak, tolong diantar ke belakang, Pak. Lampunya mati, bapaknya lari. Allah musta'an. Bapaknya takut juga ternyata. Katanya, oh ada hantu. Nah, bapaknya aja penakut juga, anaknya yang enggak jauh beda itu loh. Hindari. Paham ya? Cukup kita melihat Al-Qur'an was sunnah, mempelajari ilmu Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Jangan pernah nonton-nonton televisi atau film-film yang ada. Ya mungkin ketika pulang di rumah, liburan, hindari, barakallahu fiik. Nah, sibukkan membaca Al-Qur'an, sibukkan baca As-Sunnah. Paham ya? Agar menjadi pemberani, syaja'ah, pemberani gitu loh. Masa lewat di depan kuburannya gemetaran. Dulu mungkin sebelum kita belajar, setelah belajar mempelajari ilmu tauhid, jangan pernah seperti itu. Setan itu semakin senang kalau kita takut. Semakin berani menakut-nakutin kalau kita takut dengan mereka. Tapi semakin kita berani, mereka akan ciut. Mereka akan apa? Mengecil dan tidak membesar. Setan seperti itu. Allahul musta'an. Pemberani ya. Lampu mati, bismillah. Gelap-gelap enggak ada masalah. Lewat depan kuburan, Allah, sudah selesai. Nah, barakallahu fi. Berikutnya wal karam. Termasuk akhlak yang mulia adalah al-karam. Al-karam ini adalah orang yang dermawan dan mulia. Karam itu dermawan, mulia. Murah tangan. Dalam artian bagaimana? Suka memberi, suka ngasih. Ketika ada rezeki lebih dia menginfakkan hartanya, memberikan hartanya di jalan Allah pada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ketika dia dapat rezeki yang banyak atau dapat rezeki yang cukup, dia berbagi-bagi dengan yang lainnya. Dermawan, al-karam, mulia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal wafa, termasuk akhlak yang mulia al-wafa, memenuhi janji. Paham ya? Jadi kalau dia berjanji dipenuhi, jangan malah diingkari.
Kalau dia punya hutang janjinya sepekan lagi, ya udah, sepekan itu dia harus bayar hutang. Jangan melihat orang yang meminjami, wah kelihatannya enggak butuh orangnya, tak tunda aja lah. Hati-hati. Matlul ghaniyyi dzulmun. Penundaan orang yang mampu bayar hutang ditunda-tunda, diulur-ulur, itu kezaliman. Jadi kalau antum atau kita punya hutang, sudah ada uangnya, bayarkan langsung. Jangan ditunda-tunda. Wah nanti ajalah, besok ajalah. Orangnya kelihatannya enggak butuh. Nah, jangan melihat ke situ. Perkara orangnya butuh enggak butuh, yang minjami uang itu butuh atau tidak, antum berhak dan wajib bayar hutang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan upaya semaksimal mungkin, kalau enggak darurat enggak usah hutang. Orang hutang itu berat. Berat enggak? Kapan beratnya? Ketika bayarnya itu beratnya, minjamnya mudah, ringan. Ya enggak? Tapi yang mengembalikannya berat. Makanya kalau enggak terpaksa jangan hutang. Paham ya? Kalau cuman di lingkungan pondok, ma'had, belajar, itu enggak usah saling hutang. Kalau enggak ada uang untuk jajan ya sabar. Ya, sabar, banyak berdoa saja, insyaallah dalam waktu dekat ada misalnya. Seperti itu. Tapi kalau sudah lingkungan ma'had, hutang, anak hutang 5.000, besok 5.000, di total ternyata sampai 1 juta. Berat kan mengembalikannya? Berat. Minjamnya mudah. Makanya hutang termasuk sebab penghalang masuk surga. Orang ketika mati syahid, bayangkan, berjihad di jalan Allah, dia mati syahid, terbunuh di medan peperangan, ternyata ada penghalang yang dia tidak langsung bisa masuk ke surga. Apa ternyata? Dain, hutang. Hati-hati. Di hutang bukan perkara sepele, bukan perkara ringan, perkara berat, tanggung jawab berat, harus kita siap untuk menanggungnya dan membayarnya. Di dalam pembagian harta warisan, kalau orang meninggal dunia, apakah warisannya dibagi langsung? Tidak. Sebelum dibagi warisannya, ternyata apa? Ada perkara-perkara yang harus tunaikan. Pertama, harta tersebut digunakan untuk penyelenggaraan jenazah. Kedua, dicek punya wasiat enggak? Kalau punya wasiat tunaikan. Yang ketiga, punya hutang enggak orangnya yang meninggal itu? Kalau punya hutang, bayar dulu hutangnya, bayangkan. Jadi hutang bukan perkara sepele ya. Kata beliau, wal wafa, termasuk berhias diri, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia adalah wafa, memenuhi janji. Wan nazahah an kulli ma haramallah. Nah, dan juga berikutnya, mensucikan diri dari seluruh perkara yang Allah haramkan. Mensucikan diri, menjauhkan diri dari perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Tidak bermudah-mudahan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, minum-minuman keras, berjudi, mabuk-mabukan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya. Berikutnya, termasuk akhlak yang mulia, husnul jiwar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, berbuat baik terhadap tetangga. Berbuat baik terhadap tetangga ini enggak harus ngasih uang, enggak harus ngasih makanan. Antum enggak ganggu tetangga antum. Kalian atau kita enggak mengganggu tetangga kita, itu sudah termasuk akhlak yang bagus sudah. Paham ya? Enggak harus antum ngasih uang tiap hari, enggak harus. Enggak harus antum ngasih makanan tiap hari, enggak harus. Tapi apa? Bagaimana tetangga itu selamat dari kejahatan tangan kita dan lisan kita. Itulah seorang muslim yang sejati. Perkataan Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ayo na'am. Orang muslim itu adalah orang-orang yang kaum muslimin merasa aman dan selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan apa? Tangannya. Jadi kalau kaum muslimin, tetangga sudah merasa selamat dari kejahatan kita, baik ucapan kita atau perbuatan kita, berarti kita sudah berbuat baik di situ. Kalau dengan makanan bagaimana? Kalaupun enggak ngasih dagingnya, kuahnya, nah, ya itu termasuk diantaranya ya. Nah, kalau misalkan masak yang banyak itu, diperbanyak kuahnya. Paham ya? Nanti dibagi-bagi kuahnya. Hatta walaupun kuahnya itu sudah apa? Berbuat baik, walaupun tidak ngasih dagingnya. Paham ya? Nah, itu diantaranya termasuk apa? Husnul jiwar. Kemudian yang berikutnya, musa'adatul dzawil hajah hasbit taqah, membantu orang-orang yang butuh, membantu orang-orang yang memiliki kebutuhan sesuai dengan kemampuannya. Ada orang yang perlu bantuan kita bantu. Paham ya? Nah, contohnya dia membawa barang yang berat, membantu kita untuk menaikkan barang tersebut di atas kendaraannya. Masya Allah, termasuk apa? Akhlak yang mulia.
Kalau seandainya kendaraannya enggak kuat, kita bantu mengangkat barang tadi di atas kendaraan kita. Masya Allah, akhlak yang mulia. Sesuai dengan kemampuannya ya. Na'am barakallahu fikum. Wa ghair dzalik minal akhlaq allati dallal kitab awis sunnah ala syar'iyyatiha, masyaallah. Dan selain itu dari akhlak-akhlak yang mulia yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an was sunnah atas apa? Nah barakallahu fikum disyariatkannya. Karena akhlak yang mulia termasuk bentuk kesempurnaan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Na'am barakallahu fiik. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi termasuk bentuk kesempurnaan. Na'am barakallahu fiikum, utusan Nabi kita Muhammad SAW, beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Na'am adalah apa? Adalah na'am barakallahu fiikum menyempurnakan akhlak yang mulia. Berakhlak, berbudi pekerti, mendengarkan nasihat, mengindahkan nasihat yang baik, itu termasuk akhlak yang mulia. Bukan malah frontal, melawan, bangkang, nolak, bantah. Paham ya? Itu semuanya akhlak yang rendah dan hina yang berakibat kepada perkara yang tidak baik. Paham ya? Nah, itu ditanamkan di benak kita. Di benak kita ditanamkan. Nah, terutama yang masih kecil, yang besar pun harus semakin bertambah. Yang namanya akhlak dan adab harus barakallahu fikum sempurnakan. Karena termasuk sebab diutusnya Nabi kita Muhammad SAW adalah apa tadi? Li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ikhwan fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Itu pelajaran yang ke-15. Pelajaran yang ke-16 kita ambil matanya itu ad-darsus sadis asyar. Pelajaran yang ke-16 at-ta'addub bil adabil islamiyah, beradab dengan adab-adab yang islami. Ya, apalagi seorang sunni salafi mengatasnamakan dirinya adalah ahlus sunnah, sunni salafi, mengikuti Al-Qur'an was sunnah, adab-adabnya jaga. Apa adab-adabnya? At-ta'addub bil adabil islamiyah wa minha, beradab dengan adab-adab yang islami. Wa minha di antaranya assalam. Sampaikan salam. Ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Jawabnya bagaimana? Jawab dengan serupa atau yang lebih baik jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baik bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan salam penghormatan dengan suatu salam penghormatannya kaum muslimin apa? Assalamualaikum. Maka balaslah dengan salam penghormatan yang lebih baik atau yang semisalnya, dikembalikan seperti semula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik kan jawabannya? Atau semula assalamualaikum waalaikumsalam. Karena menyebarkan salam termasuk sebab apa? Termasuk sebab mendapatkan apa? Mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, termasuk sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salam bainakum. Masyaallah. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Beriman dengan iman yang sempurna dan beriman dengan keimanan yang dimiliki. Paham ya? Nah, dan kalian tidak akan sempurna keimanannya sampai menjalin kasih sayang, saling mencintai, saling menyayangi. Nah, apa kuncinya? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu perkara yang kalau seandainya kalian mengerjakannya, kalian akan bisa menjalin atau mendapatkan kecintaan, saling cinta mencintai. Apa kata Rasulullah SAW? Afsus salam bainakum. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Hatta walaupun dengan anak kecil pun salam, assalamualaikum. Enggak masalah. Bukan karena dia orang tua, kemudian orang besar, gengsi, enggak mau nyalami anak kecil, itu keliru.
Assalamualaikum. Perkara dia jawab atau enggak jawab kita nasihati. Selesai. Paham ya? Na'am barakallahu fi. Wal basyashah. Basyashah itu wajah yang berseri-seri. Merengut boleh, tapi kadang-kala senyum. Paham ya? Jangan merengut terus. Nah, merengutnya mungkin karena ada masalah. Wajahnya cemberut karena ada masalah. Tapi enggak terus-menerus. Paham ya? Kadang-kala senyum. Senyum, kemudian menampakkan wajah berseri-seri. Karena ini termasuk kebaikan yang Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan pernah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun engkau bertemu saudaramu dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri. Enggak harus tertawa. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kadang-kala cemberut, kadang-kala wajahnya enggak senyum, itu enggak masalah. Mungkin ada masalah, mungkin ada permasalahan, tapi janganlah terus-menerus cemberut. Paham ya? Kadang-kala senyum, menyapa, termasuk adab yang Islami. Masya Allah. Berikutnya, wal aklu bil yamin wasyubil biha. Masya Allah. Makan dengan tangan kanan dan minum juga dengan tangan kanan. Termasuk adab Islami. Jangan seperti orang-orang awam yang jauh dari ilmu. Lagi gotong royong kerja bakti, bersihkan kuburan, duduknya di atas kuburan, tangan kanannya megang teh, tangan kirinya megang bakwan. Allah musta'an, udah double semuanya. Duduk di atas kuburan dah dilarang. Ya enggak? Makan dengan tangan kiri lagi. Tehnya taruh dulu, bakwannya dimakan pakai tangan kanan. Caranya gitu. Biasa orang enggak seperti itu. Dan banyak orang-orang yang mengaku dia tuh beragama Islam gitu ya. Seakan-akan Masya Allah dia adalah seorang guru, seorang pemimpin misalkan, tapi makan dengan tangan kiri, bayangkan. Kita negurnya bagaimana kalau seperti negurnya? Kalau khawatir tersinggung, cukup antum negurnya, maaf Pak, apakah tangan Bapak sakit yang tangan kanan? Gitu. Negurnya gitu. Wah, kenapa Mas? Kenapa kok makan pakai tangan kiri? Tangan kanannya sakit Pak? Oh enggak, tangan kanan Pak. Caranya gitu, dengan teguran yang halus tapi menyentuh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Tapi kalau antum bilang, "Pak, makan tangan kanan, Pak." Mungkin dia marah. Tapi cukup menegurnya, "Maaf Pak, apakah tangan kanan Bapak sakit?" "Oh, enggak, Mas." Makan tangan kanan, Pak. "Oh, siap." Senang dia. Paham ya? Nah, dengan teguran yang halus tapi menyentuh gitu loh. Diawali permulaan apa? Sakit enggak tangan kanannya? Paham ya? Kalau enggak pakai tangan kanan. Biasanya orang itu lupa, lalai atau karena ghaflah tadi itu. Paham ya? Diingatkan. Makan dengan tangan kanan, minum pun dengan tangan kanan. Karena setan minum dan makan dengan tangan kiri. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bil yamin aw bi yaminih, wa idza syariba falyashrab bi yaminih, fa inna syaitan ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi." Apabila salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Dan apabila minum, minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi kalau dia sudah paham hukumnya kok sengaja makan dengan tangan kiri, serupa dengan setan. Bukan wajahnya yang mirip setan, tapi perilakunya yang mirip setan. Wajahnya macam manusia, cuma perilakunya perilaku setan. Allahul musta'an. Berikutnya, wa tasmiyatu 'indal ibtida', dan baca bismillah ketika mau makan. Jangan lupa, kadang orang terburu-buru, ada pembagian makanan, ana dulu. Langsung makan langsung enggak baca bismillah, hati-hati. Santai aja, ambil bagiannya bismillah. Hadisnya siapa? Hadisnya Umar bin Abi Salamah. Paham ya? Dalam hadisnya Umar bin Abi Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ya ghulam, samillah." Wahai seorang anak, bacalah bismillah. Wa qul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, dan makanlah hidangan yang ada di hadapanmu. Adab dalam apa? Dalam makan. Baca bismillah, jangan buru-buru. Enggak perlu bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillah. Coba ringan atau tidak? Ringan, biasakan. Mau minum bismillah, mau makan bismillah. Naam. Walhamdu 'indal faragh, dan baca alhamdulillah ketika selesai makan atau minum. Ini bacaan doa setelah makan banyak sekali. Namun yang wallahu alam yang sahih disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i dalam kitab As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain, mengenai doa apa? Doa setelah makan. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqa wa sawwaqa wa ja'ala lahu makhraja. Paham ya? Itu doanya pendek, simpel, itu yang sahih.
Nah, walaupun cukup alhamdulillah pun cukup. Ketika mengawali bismillah, ketika selesai alhamdulillah cukup. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau membaca yang tadi itu bagus sekali. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqa wa sawwaqahu wa ja'ala lahu makhraja. Ya kan? Nah, barakallahu fikum itu doa yang bagus sekali itu. Nah, disebutkan dalam kitab As-Sahih Musnad mimma laysa fi sahihain karya Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah. Walhamdu ba'dal 'itash. Atau ba'dal 'atas. Apa artinya? Ba'dal 'itas ya. Membaca alhamdulillah setelah bersin. Jadi kalau bersin malah disyariatkan baca apa? Alhamdulillah ini bukan baca apa? Bukan baca astaghfirullah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau malah dikeraskan bersinnya. Paham ya? Jadi kalau bersin ini kecilkan kalau memungkinkan. Kalaupun enggak memungkinkan suara yang wajar enggak masalah tapi disengaja dibesarkan, sengaja dikeraskan, seperti yang antum saksikan kadang-kadang ya, itu jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi apa? Baca alhamdulillah. Setelah itu bagaimana yang mendengar? Wa tasmitul 'atis idza hamidallah. Kemudian tasmit. Nah, barakallahu fikum. Orang yang bersin tadi itu apabila sudah baca alhamdulillah, kemudian orang yang mendengar mengatakan yarhamukallah, dia baca doa lagi. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Hadisnya panjang, hadisnya pendek. Bagus sekali hadisnya itu ya. Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu akhuhu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Hadisnya pendek. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, ucapkanlah alhamdulillah. Apabila saudara mengucapkan alhamdulillah, ucapkanlah apa? Yarhamukallah. Apabila saudara mengucapkan yarhamukallah, maka orang yang bersin tadi hendaknya mengucapkan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Diambil pendalilan di situ, walaupun orangnya masih hidup, boleh didoakan dengan rahmat, rahimahullah, rahimakallah boleh. Buktinya apa tadi? Alhamdulillah, yarhamukallah. Hidup atau mati orangnya? Hidup. Rahimahullah itu kan doa untuk orang yang sudah meninggal, Ustaz. Enggak harus. Orang yang masih hidup pun boleh didoakan dengan rahmat. Paham ya? Naam. Berikutnya, wa iyadatul marid, dan mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit enggak harus bawa makanan, tapi yang diperlukan ketika mengunjungi orang sakit apa yang dibutuhkan? Doanya. Paham ya? Jadi kalau antum lagi sakit dikunjungi orang, antum jangan lihat tangannya. Paham ya? Nah, melihat orangnya aja. Nah, lihat tangannya ngapain? Lihat bungkusannya, lihat kreseknya, jangan. Yang kita harapkan ketika orang berkunjung, mengunjungi orang sakit itu ada doanya gitu loh. La ba'sa tahur insyaallah, syafaqallah, Allah yashfik. Naam. Allahumma anta syafi la syifa illa syifa'uk. Allahumma masfi fulanan misalkan. Doanya doakan. Yang dibutuhkan doanya tadi. Bukan makanannya, bukan bingkisannya, bukan bungkusannya, bukan kreseknya. Paham ya? Tapi doanya. Senang orang yang dikunjungi tadi didoakan senang. Nah, barakallahu fikum. Lah kalau ada bingkisan bagaimana Abu Mu'ad? Boleh terima enggak bingkisan yang dibawa oleh orang yang mengunjungi tadi itu? Enggak ada larangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Didoakan senang, dapat bingkisan alhamdulillah. Paham ya? Enggak ada larangan di situ. Kemudian berikutnya wattiba'ul janaiz lis-salati wad-dafn. Mengikuti jenazah untuk menyolatkan dan mengkuburkan. Kalau dia itu menyolatkan, kemudian mengikuti sampai dikuburkan, sampai dikebumikan, sampai dimakamkan, itu mendapatkan apa? Mendapatkan 2 qirat. Mendapatkan berapa? 2 qirat. Ditanya oleh sahabat, Rasulullah ditanya oleh para sahabat atau salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, mal qiratan?" Wahai Rasulullah, apa itu qirat? Mendapatkan 2 qirat itu apa maksudnya? Apa kata Rasulullah SAW? Nah, qiratan itulah mislu al-jabalaini al-azimain. Seperti 2 gunung yang besar. Itu pahala orang yang apa? Pahala orang yang mengikuti jenazah, menyolatkan plus mengantarkan sampai di pemakaman dan juga menunggu sampai selesai dikebumikan. Dapat 2 qirat, masyaallah. Wal adab asy-syar'iyyah 'inda dukhulil masjid. Dan adab-adab yang syar'i ketika masuk masjid, tenang, khudu', sakinah, enggak kejar-kejaran, enggak main-main, enggak teriak-teriak itu kalau masuk ke masjid, dan baca doanya. Apa doanya masuk masjid? Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Kalau keluar
Kalau keluar apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik, itu kalau keluar ya. Nah, adab-adabnya dijaga di situ. Nah, bukan malah teriak-teriak, kejar-kejaran, hindari. Naam. Kita lihat awil manzil, masuk ke rumah, awil khuruj minhuma, masuk rumah ada adabnya. Apa adabnya? Salam. Enggak ada orang pun salam juga. Assalamualaikum. Paham ya? Kan sudah kita lewati hadisnya kan? Kalau kita mengucapkan salam, setan enggak ikut bermalam. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita mengucapkan bismillah ketika makan, setan enggak ikut apa? Enggak ikut makan. Kan gitu. Nah, kalau enggak ada orangnya, assalamualaikum. Dalam rumah enggak ada orangnya, buka assalamualaikum. Enggak masalah. Itulah termasuk adabnya. Wa 'inda safar, ketika safar juga ada adab-adabnya, berdoa. Banyak-banyak beristighfar, berzikir, karena orang safar itu pening, penat, capek. Paham ya, orang safar itu sampai-sampai dipermisalkan bagaikan apa? Qit'atun minal adzab. Ya enggak? As-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu potongan daripada siksaan. Orang capek orang safar itu ya, walaupun tidur di mobil, lain ketika tidur di atas kasur. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Ma'al walidain, dan juga harus berbakti, beradab bersama kedua orang tua. Ingat-ingat ini. Jangan pernah berani menolak, bantah, bangkang dengan orang tuanya. Apalagi ibunya, ibu, bapak, dia sebagai seorang anak harus taat, enggak boleh durhaka. Jangan sampai antum semuanya atau kita semuanya menjadi orang-orang yang dikenal murka, murid durhaka. Paham ya? Hati-hati itu ya. Sama orang tuanya berbakti, sama ibunya nurut, sama bapaknya taat pada perkara yang baik, tapi kalau suruh, "Nek, tolong bapak mau mabuk ini, berikan khamr," misalkan. Nyuruh anaknya sami'na wa ta'na katanya. Nah, gagal paham. Kalau disuruh bapaknya untuk membeli barang yang haram, jangan taat. Tolong belikan rokok, Nak. Siap katanya. Karena dapat upah kan? Jangan. Yang haram jangan taati. Perkara yang baik, perkara yang mulia ditaati. Wahai anakku, ayo berangkat ke masjid, ayo siap. Seperti itu. Tapi kalau perkara haram ke anaknya taat dengan alasan sami'na wa ta'na, gagal paham. Paham ya? Jadi ketaatan hanya pada perkara yang baik saja ya. Jangan pernah durhaka kepada orang tuanya. Teriak-teriak, bantah sama uminya diteriakin. Paham ya? Karena gara-gara dia enggak dikasih uang. Hati-hati sama orang tua, jangan pernah durhaka. Bantah, berani nolak, jangan pernah. Tapi harus berbakti kepada orang tua. Dengarkan baik-baik itu ya. Allahul musta'an. Ya, dengarkan apa yang kata itu. Kita lihat sini. Wal aqarib, dan juga berbuat baik bersama aqarib, kerabat dekat. Kerabat dekat ya keluarga kita. Barakallahu fikum, paman atau misalkan saudara atau saudari, berbuat baik. Wal jiran, tetangga. Bersama tetangga juga harus punya akhlak, adab, enggak boleh mengganggu, enggak boleh menyakiti. Wal kibar, kibar siapa kibar ini? Ulama kibar. Kibar siapa kibar ini? Orang-orang tua. Jadi kalau anak kecil usia muda dengan yang tua menghormati, jangan malah melet-melet. Paham ya? Dinasihati malah melet-melet. Paham ya? Tahu melet-melet ya? Perhatikan, sama orang yang lebih tua harus menghormati. Menghormati, sopan, kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, memuliakan, dan yang besar pun dengan yang kecil harus menyayangi. Nah, barakallahu fikum, harus menyayangi. Allahul musta'an. Wasighar, dan juga dengan anak kecil harus penyayang. Sayangnya orang besar terhadap anak kecil, kalau keliru ditegur. Paham ya? Kalau ngayal dinasihati itu sayang di situ sayangnya. Bukan kalau ketemu diciumin, bukan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, anak kecil butuh nasihat, dinasihati. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, adapun kalau seorang bapak dengan anaknya mencium, qabbala yuqabbilu takbilan, itu memang disyaratkan. Paham ya? Adapun kalau misalkan seorang guru dengan santrinya atau seorang ustadz dengan murid-muridnya misalkan yang mereka lebih kecil misalkan, termasuk bentuk kasih sayangnya, adab dan akhlaknya, menasihati mereka agar tidak berbuat kemungkaran. Wa tahni'ah bil maulud, dan juga mendoakan ketika ada saudara kita yang barakallahu fikum dikasih rezeki berupa anak. Paham ya? Saudara kita punya istri, kemudian istri melahirkan, didoakan barakallahu lah misalkan. Nama atau barakallahu laha misalkan. Ada doanya di sana, kita lewati di sini. Ada dua doa yang bagus sekali yang
Nah, barakallahu fikum, dinukilkan itu termasuk doa yang sahih mengenai apa? Mendoakan ketika saudara kita mendapatkan apa? Mendapatkan barakallahu fikum kebahagiaan dilahirkan menjadi seorang anak. Doanya nanti disebutkan sini di halaman berapa? Di halaman 278. Nanti bisa baca nanti ya. Ja'alallahu barakan alaik wa ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang barakallahu lak fil mauhub lak ila akhirih. Nanti kita lewati semuanya. Nah, kemudian berikutnya wa tabrik bil zawaj, dan mendoakan keberkahan bagi orang yang menikah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doanya. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kemudian wa ta'ziyah fil musab, dan juga berbelasungkawa, ta'ziyah, berbelasungkawa terhadap orang yang timpa musibah. Barakallahu fikum, terutama ketika orang yang meninggal dunia, memungkinkan kita hadir. Kalau enggak memungkinkan ya mungkin lewat telepon atau SMS, atau lewat orang yang datang ya, kirim salam untuk keluarganya misalkan. Karena tujuan orang takziah itu apa sih tujuannya? Menghibur keluarga si mayit. Wa ghairi dzalik min al-adabil islamiyyah fil libs wal khala' wal inti'al, dan selain itu juga berupa adab-adab Islam baik dalam berpakaian, ingat dalam berpakaian yang rapi, bersih, tidak compang-camping pakaiannya padahal punya pakaian yang bagus. Wal khala', dalam melepas pun juga ada adabnya. Sampai sebutkan itu kan, ketika pakai untuk lengan kanannya kanan dulu ketika pakai. Ya kan, ketika melepas kiri. Kan itu. Nah, sandal pun sama. Dalam pakai sandal jangan pernah antum pakai sandal satu saja, satu sandal. Ada larangannya. Jadi kalau sandalnya hilang, untuk nyari yang satunya dipegang dulu. Jangan satunya pakai kemudian nyari sandal. Sandalnya mana ya? Sandalnya mana? Sambil dia jalan pakai satu sandal. Ada larangannya. Apa larangannya? Larangannya adalah hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal. Wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Hendaknya dia memakai sandal dua-duanya atau melepas dua-duanya. Ingat-ingat ya. Jadi kalau pakai satu sandal itu menyelisih daripada syariat. Upayakan memakai dua-duanya atau melepas dua-duanya. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Syarahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.